Dalam sehari berapa kali berantem, berapa kali baikan? Tergantung kontennya. Kayak yang terakhir kita bikin tuh kalau udah nikah haram tinggal sama mertua. Oke. Oh iya kayak gitu. Oke, Lu bagian apa? Haram. Enteng banget rahangnya. Nah, jadi kalau ditanya impiannya apa lagi ke depannya, kalau aku pribadi tuh pengen menjadikan ini sebagai bentuk syukurnya adalah dari dulu bahkan setiap aku umroh aku pengen dan selalu nitip doa ke orang yang lagi umroh, doain gue biar bisa berangkatin siapapun umroh. Oke. Karena Dari tadi nggak nangis ya? Hari ini aku excited banget nih karena di Ngode ngobrol lebih dekat bareng dari Sedona udah ada pasangan spesialis FYP. Ini FYP-nya karena keributan di dalam rumah tangga. Ternyata orang Indonesia mau seneng ya kalau rumah tangga nggak adem ayem. Kalau zaman riuh dulu gitu ya. sebelum berubah jadi X, itu kan Twitter, terkenal tweet war. Oke. Dan tweet war itu kebawa kemana-mana, Bu. Sampai ke realita. Ada Sahil dan Rania. Welcome ke Ngode. terima kasih banyak udah diundang. Iya, kita Saya nggak deg-degan sabar. loh. Kok kamu deg-degan? Saya mau nanya-nanya sama penyiar radio, Bu. Oh, kenapa? Biasanya kan mereka yang nanya-nanya. Gantian kita tanya-tanya. Tapi Iya. kalau misalnya biasanya kan kalau kita di tempat lain disuruh gimana caranya bikin dona dari berantem gitu Iya. kan. Kalau ini kita mau bikin berantem lagi juga. Spesialis mereka, Bu. Spesialis Iya, berantem. spesialis berantem. Gak usah pakai disuruh kalau Langsung ya. itu Emang udah. berarti aslinya sehari-hari juga begitu? Bercandaannya gitu. Oh, bercandanya. Soalnya kita love language-nya physical attack. Oh, bukan Physical physical attack ya. attack. Physical. Gak gitu dong. Kalau physical attack tuh kayaknya kita gebuk-gebukan Ya banget. kan emang gitu kan, Bapak kan War. bilang saya tampar. Ya kan? Kita love language-nya war. Iya. Lebih parah dong, Pak. Iya. Oke, udah silakan berantem dulu. Justru kita di sini tuh harus belajar sama yang harmonis loh. Kita tadi di mobil udah perjanjian. Ah. Kita behave ya di podcast ini. Iya. Kan soalnya kita di podcastnya Darius sama Dona. Mereka kan terkenal pasangan harmonis. Iya. Kita jadi harus lebih behave gitu. Jadi, lu nggak akan lihat kita yang biasa berantem. Itu kalau gue begini, kalau lo nggak akan lihat biasa kita romantis. Kalau ini sengaja dendam ini maaf. Sebulan dibahasnya, Pak. Sebulan Pak dibahasnya, Pak. Maaf, Bu. Saya bercanda, Bu. Iya. Gak apa-apa. Asal bisa viral kayak mereka gak apa-apa. Semua demi FYP ya. Semua demi konten lah hari ini. Tapi awalnya memang bercandanya seperti itu, physical attack, atau karena coincidence jadi konten terus akhirnya jadi kebiasaan. Jadi satu hal yang memang di-create mungkin ya. Karena tuh sebenarnya kan awalnya aku sama Rania itu kan kita satu radio kampus kan. Oke. Satu radio kampus, aku seniornya, dia juniornya. Oh, paling bisa. Udah Iya. ngetekin dari zaman Iya ospek, memang kan ya kan. zaman dulu kan itu era-eranya junior ngegebet senior kan. Oh junior ngegebet senior. Ngegebet senior Oh, gitu Iya. era-era. Gitu ya, Aplikasi Rania ya? orang juga bisa menilai kan, mana yang bohong, mana pencitraan. Gak usah berasa kecantikan. Gak usah berasa Lu pikir kecantikan. lu ganteng apa? Ini sehari-hari kayak gini. Ya begini bercandanya. Oh, Ya bertahan karena ya, kita Mas. satu radio kampus itu Iya. dan kita udah biasa bercanda kayak gitu, jadi orang mau ngajak nikah jadi kira bercanda sama dia. Itu dari awal siaran bareng sampai akhirnya ada bibit-bibit ketertarikan, suka gitu, itu lama nggak prosesnya? Kan pacaran ini kalau masalah nggak lama ya? Nggak pakai pacaran. Nggak pakai pacaran, Nggak pakai langsung. pacaran, jadi langsung. Oh kayak ta'aruf gitu. Iya, Iya, tapi lebih bahasanya apa ya? Ta'aruf modern. new generation. Ah. 2.0. Iya, ta'aruf 2.0 Iya. gitu. Jadi langsung datang ke bokapnya terus bilang pengen sama dia gitu, pengen kenal lebih jauh sama dia, terus bokapnya ngizinin lah. Oke. Ibaratnya gitu. Tapi kita Tapi janjian dulu kan pas datang ke bokapnya? janjian, tapi dia nggak ngira gue bakalan datang, Bang. Jadi benar-benar udah intinya tuh kita kan nggak pernah ketemu kan, karena begitu gua
dia masuk tuh gue lulus. Oh, Dari gitu. radio kampus tuh. Tapi Udah tua masih ya? siaran. Gak usah dibahas, bisa nggak? Siaran tapi di radio swasta, udah nggak di radio kampus. Oke. Udah ya udah akhirnya begitu, terus izin ke bokapnya ngizinin, ya udah kita langsung proses. Baru proses kita pendekatannya di situ. Nah selama mau ngomong ke bokapnya itu dia ngiranya kita gue bercanda. Oke. Bentar, Rania masuk, lu lulus. Ya. Terus siaran barengnya kapan? Nggak pernah siaran bareng. Oh, nggak pernah siaran Tapi bareng. karena sama-sama announcer, jadi kan kayak senior, alumni tuh suka kayak ngasih, Datang. iya kayak apa sih kayak ngajar-ngajarin gitu ya. Ospek-ospek. Mm-mm. Iya. Iya, kata-kata Rania gini, nanti tunggu pas gue kawin, lu yang gue Pembalasan ya. Dan terbukti. Kena. Iya. Ini unik sekali ya. Unik, Unik sekali. unik, ya. Bentuk komunikasinya memang lain ya. Tapi pernah nggak dari awalnya bercanda-bercanda, akhirnya jadi berantem beneran? Sering. Sering. Terus kalau udah gitu baikannya gimana? Baru tadi siang Oh gitu. pas kita mau jalan ke sini, yang tadi kamu ngomong, terus Tapi saya dia dijelekin ngomongnya aku. nyolot ya. Tadi kamu ngomong. Jadi kayak dia yang cewek ya. Lebih julid. Yang tadi bikin story terus aja jelekin aku. Kan konten, konten. Dia tuh suka berlindung di balik kata konten. Padahal Dalam hatinya tuh itu sebenarnya adalah jeritan hatinya dia. Lu 3 hari berturut-turut ya, gue lagi tidur lu videoin. Gue 8 tahun tiap gue tidur di mobil lu videoin. Ada yang protes. Enggak sih. Iya. Ini berantem lagi. Ntar kadang kayak Ya konten. bener, behave. Oh iya. Iya. Ya, Ya, gimana tapi kalau salah? penasaran. Dalam sehari berapa kali berantem, berapa kali baikan? Tergantung kontennya. Kalau lagi banyak konten kayaknya sering berantemnya ya. Iya. Apalagi kalau lagi bikin YouTube. Ah, Waduh, itu. Iya. Abis itu tensi tinggi. Apa? Permen. Permen tuh perang argumen kan. Perang Jadi kita argumen, bikin konten itu di YouTube kita ngebahas masalah isu-isu rumah tangga. Kita take 3 episode nih. oke. Sehari itu? Sehari itu kita take. Terus nggak ngomongin berapa hari habis itu? Abis itu yang nyetopin kita kameramen. Serius. Udah yuk, udah tinggi nih tensinya. Udah yuk gitu. Karena kan perang argumen berarti memang harus beda ya. Harus beda. Harus nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Tapi sebenarnya nggak harus gitu. Iya, sih. kadang ada. Biasanya topik yang kita angkat tuh pasti dari sisi cewek sama cowok tuh beda gitu. Seringnya gitu. Harus kuat-kuatan. Kuat-kuatan. Iyalah, namanya juga perang argumen. Saling ya kan? klaim kalau pendapatnya argumen yang Benar. paling benar. Iya. Iya. Kayak yang terakhir kita bikin tuh apa namanya? Kalau udah nikah haram tinggal sama mertua. Oke. Oh iya, kayak gitu. tuh. Oke, Lu bagian apa? Haram. Enteng banget rahangnya. Keren nih Bang Sule nih. Iya. Gue bagian, aku bagian Nggak apa? apa-apa, kamu nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kalau cewek, Kalau cewek biasanya kan kayak enggak dong, kita kan pasti pengennya berumah sendiri. Iya, gitu. berjuang sendiri gitu ya. Tapi kan nggak apa-apanya karena tergantung occasionnya ya. Kayak misalkan ibu kita atau mertua kita sakit nggak bisa ditinggal, barulah kita tinggal bareng gitu. Oh gitu. Tapi pernah tinggal bareng nggak sama orang tua? Setahun. Tahun awal tuh kita Setahun nomaden awal. ya, maksudnya ntar di rumah mamaku sebulan, di rumah mama papa Sahel sebulan gitu-gitu. Jadi kita pindah-pindah, baru habis itu kayak tinggal sendiri. Iya, pagi sekarang udah Gitu. punya rumah. Luar biasa. Alhamdulillah. Hasil konten Rumah- luar ini biasa dikasih loh. nama rumah hasil konten, bener. Rumah hasil konten, campaign-nya rumah hasil konten. Itu dari beli tanahnya, bangun Iya. rumahnya itu hasil konten. Semua. Banyak dong ya. Alhamdulillah. Dan kita bayar pajak kok. Tenang aja. Jadi nggak takut ya? Nggak takut. Nggak takut ya? Jadi nggak buat admin Dijen Pajak nggak usah komen-komen ya. Masih gue pantau gitu ya. Hobi banget mantau-mantau orang. nih. Nggak bisa ngeliat orang kaya dikit. Tapi itu berarti memang segitu pentingnya akhirnya meng-create sesuatu dan akhirnya begitu banyak yang sudah kalian dapetin juga berdua ya. Alhamdulillah. Mm. Karena memang awalnya nggak sengaja kan, kita viralnya itu kan nggak sengaja. Sebenarnya tuh
awal mulanya tuh karena aku disuruh sama kantor Oke. bikin TikTok. Oke. Disuruh bikin akun TikTok kan. Terus aku masih kayak yang skeptis gitu, apa nih TikTok nih? Alay banget gitu kan. Dan gue nggak bisa joget-joget gitu kan. Penyiar masa Tampang suruh begini joget. Gengsi bro. Itu tahun berapa tuh? 2020. Oh, pas pandemi Pas atau pandemi. pas pandemi ya? Nah terus akhirnya kita siaran dari rumah. Ya. Dirumahkan, siarannya pure dari rumah. Bosan kan 2 Iya. minggu di rumah. Aduh ngapain ya ngulik Instagram ada Q&A. Akhirnya bikinlah Q&A itu. Dari dulu tuh selalu pengen terkenalnya sendiri. Ambisinya tuh pengen terkenal sendiri. Ternyata Ternyata nggak naik. Memang egoisme ini harus diturunkan gitu. jadi akhirnya bikin konten kalau nggak salah waktu itu yang tentang poligami terus ada Rania kan. Awalnya tuh yang konten Pevita kan. Oh ya Pevita ya. Aku ngefans banget sama Pevita kan. Terus lagi nungguin loading PS, mau main PS. Terus lagi ada fotonya Pevita. Oke. Sebelahku zoom gitu kan. Jadi dari belakang ditepok sama dia. Pok, ngapain lo? Terus pas lihat videonya, wah bagus nih kayaknya kalau diposting. Semenjak hari itu. Posting lah ke TikTok. Oh, jadi niat awalnya Mirroring. bukan konten? Enggak, iseng aja. Iseng aja. Jadi Iseng lagi aja. siaran terus di videoin gitu ya. Iya, terus Q&A juga kita cross posting ke TikTok. Ternyata viral. Dari viral itu terus kita ngeliat kayak belum ada nih Q&A family. Iya. Kan waktu itu Q&A-nya aku, Rania sama Muhammad anak kan. Iya. Muhammad juga ikutan kan. Terus begitu ngeliat, Rame. punya potensi nih. Cuan nih, Keterusan deh, Cuan nih. Akhirnya keterusan deh ya. gitu. Keterusan udah akhirnya kita rutin bikin itu dalam waktu 3 bulan dari followers yang 5.000 di Instagram jadi 300.000, TikTok dari 1.000 jadi 700.000. Mulailah masuk endorsement segala macam, terus Iya. kita mikir kayak wah nggak bisa nih kalau kita cuma asal posting, ini harus dibisnisin. Oke. Jadi ini as a bisnis Iya. supaya kita bisa ada pemasukan sampingan selain dari radio kan. Ya udah akhirnya kita fokus bisnisin itu dan uangnya memang karena kita belum punya rumah saat itu kan masih tinggal di rumah mertua kan Iya. di Sentul nih. Akhirnya kita bilang ya udah kita investasiin aja untuk kita beli tanah, mau nggak? Oke, 2020 kita ngonten itu, 2021 bulan Maret mulai nih kita mau nyari tanah kan. Kita udah suka banget di komplek kita karena view-nya gunung lah, terus di komplek anak-anak main enak gitu kan. Nyari-nyari di kompleks itu yang bisa kita desain sendiri hanya di klaster yang lama, klaster yang barunya udah nggak bisa kan. Fasadnya harus sama kan. Nyari yang paling enak mana? Akhirnya depan rumah persis. Depan rumah. Depan rumah kita sekarang. Jadi literally depan-depanan. Oke. Ya udah akhirnya 2021 Maret kita ngambil satu kafling dulu, kita ngambil hooknya, terus Desember kita ngambil satu lagi kafling sebelahnya. Kaya ya. Setahun 2 kali. Nggak kan beli kita tanah kalau ya. flexing jangan nanggung. Oh iya benar. Iya benar. Oke, tapi jadi dua-duanya udah dibangun sekarang. Udah, dibangunnya itu 2022 Agustus. Oke, berarti hebat banget ya. Itu namanya kalau udah keran rezekinya dibuka tuh. Iya. Pandemi membawa berkah justru buat Iya. kalian Alhamdulillah, ya. Iya kan? alhamdulillah. Iya. Dan berkahnya rezekinya bentar. Ini ada yang mau rezeki ngobrol yang tidak juga. diundang. Nggak di-calling perasaan. Jadi ternyata rezekinya datangnya adalah dari pasangan. Iya Dari sih. istri. Oh iya sih. Harus mengakui Nggak dong Bapak. yakin sih. Iya. Ya kan? Iya kayak nyesel deh ngomongnya. Ini kalau dibahas gini nuntut. Ada aja tuntutannya. Emang nggak dibagi? Dibagi. Bagi, kita kan oper-operan klien. Tapi Bersyukur. oh ya alhamdulillah. Lu kan naik gara-gara Apa itu? gue. Oh. Lu juga nih gara-gara gue. Tapi jadi kalau inget nggak udah berapa konten yang udah dibikin? Waduh, Nggak pernah ngitung Banyak ya? lah pasti Banyak ya. banget ya. hampir gopek sih. Wow. Itu syuting tiap hari? Dulu 2 tahun pertama kita setiap hari ada konten. Oke. Sekarang kita udah lebih seminggu 3 kali karena kita harus produksi konten klien juga kan. Iya. Wow. Dan biasanya requirement-nya lebih Detail. detail ya. Iya, Macam-macam. iya. Sekarang tuh yang penting
engagement kita tetap terjaga dan kontennya sekali keluar itu tetap nendang. Jadi kita nggak asal ada konten doang gitu. Iya. Berarti semua tuh harus di planning ya, dipikirin ya. Planning. Siapa yang mikirin? Ya masih kita bareng-bareng sama tim. Udah Oke, punya tim tim sendiri. juga. Dulu kan Udah berarti punya tim. awal-awal mungkin berdua, Berdua, gitu iya. kan. Berdua. Sekarang udah punya tim Sekarang ya. ada totalnya 6 barengan. Oh, Hebat sekali, luar luar biasa. biasa. Jadi ladang berkah juga buat orang banyak. Iya, alhamdulillah. Ntar lagi tahun depan beli kafling sebelahnya lagi. Iya. Udah dibeli sama orang udah sebulan. Sebulan. Paragil, namanya Paragil. Tapi pernah nggak ada konten yang diminta di take down gitu? Kalau nggak salah. Salah satu minta turunin dong. Oh bokap. Oh, bokap sama bokap justru. Jadi polisi kita berdua. Bokapnya siapa? Bokapnya saya. Oke. Jadi Kenapa? suka ngelihat kayak konten nggak nih nanti bisa mencemarkan nama baik lu nih. Jadi oke. mendingan Bokap turunin. TikTokan juga berarti. Mantau. Berarti yang mantau bokapnya bukan Bokapnya, Dirjen iya, Pajak. Ya mau di blok kan nanti dia. Kok gue nggak bisa ngeliat lu lagi? Kan di blok dari harta warisan loh. Astagfirullah. Jadi concernnya bokap adalah Nama baik. nama baik sih. ya. Nama baik keluarga pastinya. juga. Nama baik keluarga, terus juga marga gitu-gitu. Iya. Ya pikirannya kan jauh lebih luas ya. Iya. Apalagi berat ya namanya Iya. ya. Kalau lo nggak kepikiran ke sana. Ah, saya mah yang pintar. Yang penting cuan. Fulus. Oke, berarti ini juga ya ada hal-hal juga yang perlu dijaga semuanya untuk kita Iya, dalam iya. membuat konten ya. Iya. Apalagi kan memang keturunan ini kan. Ada turunannya Nabi kan. Muhammad. Iya, Habib. Habib kan. Habib. Iya. Tapi nggak kepikiran buat dakwah secara khusus. Bener lo keluar. Pernah ditanya nggak? Ada. Dakwah kok. Hah? Dakwah. Dakwah. Dakwah kita dengan begini. Maksudnya kalau kita berantem jangan dicontoh ya. Dakwanya sebagai contoh yang tidak baik gitu Iya. maksudnya. Jadi ya kan banyak rumah tangga begini. Ini gue jadi klarifikasi. Kan kalau kita istri nadanya tidak boleh lebih tinggi daripada suami. Iya. Nah jadi ketika Rania mencontohkan itu jangan ditiru. Itu konten. Itu konten. Iya. Ini bagian dari dakwahnya kita udah bilang Iya. jangan ditiru. Iya. Ada tulisan tuh. Don't Nah, try. Tapi kalau misalnya kayak kalian bikin konten gitu ya, mungkin maksudnya bercanda. Apa kata anak-anak? Muhammad udah kadang makin besar udah sekarang. mulai ya yang kayak bunda nggak boleh. Jadi kadang lagi ngonten nih, lagi proses syuting, dia tuh kesel, nggak boleh marah-marah gitu. Konten cuma gimana ngejelasinnya ya. Dia kadang tahu sih ini bohong. Jadi kadang saya juga ngejelasin di bohongan. Iya. Atau kadang sebelum ngetik kasih tahu dulu nih bohongan ya. Jangan ikutin ini bohongan. Berarti kan sebenarnya dalam parenting kalian kan akan berbeda dong dengan apa yang di konten, dengan bagaimana cara kalian berkomunikasi di depan anak-anak gitu. Itu beda. Atau sama, aslinya juga begitu. Enggak. Oh, depan anak behave banget kayak Oh. kita ketemu Mas Darius sama Mas Dona gitu kan. Kita behave banget gitu. Agak mencurigakan ya. Agak sulit dipercaya gitu ya. Karena kan tadi dari reaksi anak-anak kan justru ngingetin kan, negur duluan kan. Bunda jangan. Karena sebenarnya anak-anak juga mungkin bisa lihat ya, kita kan ngetek bikin konten kan dalam sehari paling cuma berapa lama sih, sedangkan kan seharian lainnya itu kan mereka lihat dong Berinteraksi gimana secara interaksi yang langsung, ya. sebenarnya gitu kan. Lebih parah. Enggak sih, karena kan kita nggak ngobrol. Kalau nggak ada Pernah nggak? interaksi Pernah nggak? sama Gara-gara sekali. konten diem-dieman. Sering. Serius? Sering. Berapa lama? Nggak lama sih ya. Aku kan orangnya gengsian banget ya. Oh. Capricorn kan? Capricorn. Iya beda Dia beda sehari sama aku. Mbak Dona tanggal berapa? Aku tanggal 8. Tuh, bener kita bekerja keras Oh, benar. keras banget. Kalau Rani apa? Cancer. Cancer. Oke. Jun, aku Gemini. Oh berarti dekat ya. Dekat. Cancer tuh sama banyak ya. musuhnya tau. Cancer Beda kan banyak Gemini musuh. Kita punya anak satu Cancer. Zodiak yang red Juni flag apa banget nih? kayak gini. Tanggal berapa? Kenapa sih? Kalau di Twitter banyak dibahas tau Gemini itu. Iya, Toxic. kenapa sih? Lo lebih baik ketemu sama orang yang tipikalnya begini atau ketemu Gemini? Mendingan ketemu sama orang yang tipikalnya begini daripada ketemu Gemini gitu. Tapi dia Gemininya masih Gemini Taurus kok, nggak Gemini banget. Karena Awal awal ya, banget. Kalau ini bukan pembelaan, tapi gue klarifikasi ya. Bedanya apa?
Gemini Mei sama Juni itu beda. Oh, beda. Ya, bahkan Gemini Mei nggak mau kenal sama Gemini Juni. Tapi emang gitu loh, katanya sesama Iya kan? Gemini itu nggak cocok. Iya. Yang Juni itu udah jangan deh. Bapaknya Gemini Juni loh. Parah. Tapi kan untung bapak saya, Bu. Nggak mungkin ya Ya, ini kalau ya. bapaknya orang saya cuekin, Bu. Jadi gimana Mas sama Capricorn? Oh, baik-baik aja. Baik-baik Kok aja. saya enggak ya? Balik lagi. Kalau di Gemini Mei sama Juni beda, ini Capricorn cewek sama cowok beda. Iya benar-benar. Bisa jadi. Tapi sama-sama kita pekerja keras. Oh ya. Iya. Setia kok. Tuh, Kok butuh Capricorn validasi banget sih? Jadinya itu Setia jadi orangnya. masalah banget ya. Karena Masalah dia selalu kesetiaan. kira gue tuh nggak setia. Oh, gara-gara Perlu apa? kita hadirkan saksi? Gimana? Gara-gara apa? Pasti ada Karena triggernya track dong. record-nya kan. Ada track Track record. record-nya. Apaan track record apa? Lu jangan ngomong kayak begini di podcast track Gua minum record dulu. apa? Kenapa insecure? Gak Oh insecure. emang gak kenapa-napa, santai aja kali. Oke, woles. Bukan banget kayaknya. Ini perlu kita kulik-kulik lagi atau kita cukupkan di sini? Jadi apa yang bikin Rania berpikir bahwa Sahil Punya track record. punya track record seperti itu? Dia tuh apa ya? Kalau kata Irwansyah pecinta wanita gitu. Flamboyan gitu ya. Dia nggak mau kehilangan fans gitu. Ah. Jadi tipenya berbalik dalam kata silaturahmi Oh, gitu. menjaga tali silaturahmi. Iya. Sama fans. Mantap. Mantap. Pendengar. Bro, minum dulu, Bro. Mantannya kenceng banget. Iya, iya, iya. Pokoknya yang cewek aja gitu. Iya. Tapi temen cowok juga ada kan? Iya, kayak misalkan pendengar nih, kalau pendengarnya cewek, di-maintain silaturahminya, kalau cowok bodo amat gitu. Oh, gitu. Tapi kenapa mantan tuh menyenangkan ya? Enggak, bercanda. Jangan sampai ada yang kelempar gitu. Bercanda. Bercanda gitu ya. Wah, seru sekali ya. Tapi menyenangkan loh. Punya pasangan yang bisa sama kan komunikasinya. Sefrekuensi. Sefrekuensi ya. Makanya Kalau enggak kan bersyukur ributnya parah Beneran. pasti kan. Makanya Iya. aku bilang, kayaknya saya kalau punya pasangan yang baperan nggak bisa deh. Iya. Kayak nggak bisa deh, kayaknya maksudnya kadang aku aja bukannya tipe baperan tuh, kadang kan namanya cewek suka ada mood yang lagi PMS atau apa kan, kadang kayak konten, tapi kan kalau lagi nggak waras kan kayak bisa nggak cari konten yang lain gitu. Kenapa harus yang Masih kayak ada gitu, loh, gitu. ya. Coba lebih kreatif gitu. Ya kan capek ide kreatif tuh. Namanya nyari duit nggak ada yang nggak capek, Pak. Iya sih. Oke, kalau tadi Sahil bilang bahwa dia adalah tipe suami yang gengsi. Iya. Berarti kalau misalnya berantem yang minta maaf duluan siapa? Coba jawab. Ih, gue benci tampang dia kayak gitu. Demi Lo Allah nyesel deh. nggak datang ke sini? Jawab dulu bisa kali. Ya gue dong. Jawab selesai loh. Gengsi. Berapa Iya. lama? Oh, siapa? Itu dia. Tetap berarti Rania yang selalu minta maaf duluan. Iya. Even Rania nggak salah. Iya. Kan peta kanan kan jawabnya. Iya. Iya. Enggak, karena nggak tahu ya, gue tahu sebenarnya salah gitu, Mbak. Kayak kenapa mulut ini susah Tulis. untuk berucap Iya. maaf ya gitu Iya. tuh, kayak paling kalau minta maaf tuh kayak ya maafin aku ya. Tapi mukanya kayak nggak Iya. ikhlas ya. Iya. Padahal kan kalau di konten-konten nih, karena ini kan jagoan konten kan, Mm-hmm. itu kan banyak yang FYP, kalau cowok minta maaf itu langsung, Iya. gampang. Kalau cewek muter-muter dulu, atau bahkan ada yang dites buat ngomong. Kata-kata yang sulit, cewek lancar Oh iya, banget, itu ya yang kan? si Ma Bapak itu. Nah, tapi begitu maaf nggak bisa terucap maafnya. Tapi Iya. ini malah kebalikan ya, Sahil yang sulit untuk minta maaf. Iya, nggak tahu kenapa tuh kayak begitu. Iya. Kayak Sih. gengsinya tuh terlalu menguasai untuk Walaupun sadar salah. sadar salah, cuman habis itu tanpa kata-kata maaf tapi memperbaiki sikap aja langsung, kayak Iya. Berusaha mencairkan suasana. So ngajak bercanda. Tapi kalau maksudnya merasa feel guilty-nya ada kan? Kan ada orang yang juga udah Ada mau pasti. minta maaf, nggak ngerasa salah, itu lebih. Ada banget. Ada banget. Kayaknya podcast Uber aib deh. Kamu ngerasa? Saya kan belum nyebut. Oh iya.
Nah, tapi lucu ya, maksudnya. Tapi kalau dilihat sebenarnya kalian punya karakter yang beda nggak sih? Maksudnya secara As personal as gitu ya. personal, tapi bisa Banget. jadi satu begitu ketika menikah akhirnya yang satu mungkin lebih adjustment sama yang satu gitu sampai akhirnya jadi kelihatannya kompak banget gitu. Kalau Rania ini kan dia tipikal apa ya, yang dari dulu tuh dia banyak dilayani kan. Maksudnya Nah, disediakan lah di rumah disediakan. kalau ada gitu. Disuapin gitu loh. Nah kalau aku kan dari dulu Sendiri. Merantau. sendiri merantau. Aku dari SMP tinggal sama nenek dari nyokap di Jakarta, terus SMA tinggal sama nenek dari bokap di Solo, terus kuliah udah langsung ngekos. Jadi ngerasain semuanya kan. Struggle-nya ya. Dan termasuk orang yang OCD juga yang nggak bisa ngelihat TV miring dikit, maunya ngerapiin gitu-gitu. Jadi apa-apa tuh ngerjain sendiri. Oke. Nyapu, ngepel dan segala macam. Nah, ketika kita berumah tangga tuh kayak wah, lu gini ya. Jadi kayak ini memang kebaliknya bukan cuma nggak mau minta maafnya dia, tapi dari rapih sama berantakannya juga kayak kebalik kan, biasanya cewek yang lebih rapi ya, aku Iya. tuh lebih Tapi berantakan. aku juga lebih berantakan daripada dia. Kok pada senang ya cewek berantakan? Enggak, maksudnya kan Hebat. kayak aku merasa tidak normal gitu kan, karena kebanyakan kan cewek lebih rapi gitu kan. Mungkin itu juga karena habit ya, maksudnya kan dari kecil juga Sahil tipe yang apa-apa sendiri, sedangkan aku kan nggak boleh jauh dari orang tua kan, nggak boleh kayak anak cewek satu-satunya jadi Selalu dijaga dijagain. banget, sekolah pakai Princess lah ya supir, di pakai rumah. mbak gitu-gitu kan. Jadi ya udah seininya aja, makanya itu yang sering jadi problem kita tuh adalah kayak aku tuh kayak rumah berantakan dikit tuh, kalau aku kan cuek gitu, kalau dia Gak tuh apa-apa kayak lah berantakan dikit. iya udah namanya juga anak-anak, terus juga berantakan, diberesin berantakan lagi, ntar ya sekalian malam beresinnya gitu. Kalau Sahil nggak bisa. Sahil nggak bisa ngeliat berantakan Iya. dikit. Tapi biasanya lu akan cerewet untuk ngelihat sesuatu yang nggak proper setiap saat, atau cuma pas lagi, biasanya ada momen kalau gua tuh kadang Oh lagi kalau santai di rumah. santai, lagi seharian di rumah tuh baru tuh mulai cranky gitu. Tapi kalau sehari-hari sibuk segala macem, nggak sempet kan merhatiin yang Gue tiap hari. tiap hari. Repot ya. Apalagi ini kan kita masuk nih pintu rumah. Excited banget ya, langsung aja duduknya. nemuin celah dia. Masuk pintu rumah, kanan ada sofa, kiri ada sofa kan. Kalau dia, kan kalau orang normal ya, kalau orang normal itu pulang kerja atau pergi, tas itu ditaruh di tempatnya dong. Kalau dia nggak bisa melihat tempat ada space, itu dijadikan tempat naruh barang. Oke. Apapun itu. Pokoknya tas di sini, tar tas anak di sini, tar baju di sini. Dan setiap dikasih pertanyaan, ini kenapa tempatnya di sini? Biar gampang ngambilnya. Oh, biar gampang ngambilnya. Gue nggak perlu sediain lemari. Lu taruh di tempat mana, lu gampang ambilnya, semua lu adain di situ. Jadi rumah kan kayak nggak ada, Nggak rapi-rapi. capek banget Tapi kan. itu berarti kan awal-awal pernikahan, jadi pasti ada Sampai adjustment. Oh sampai sekarang masih udah habit soalnya ya. Cuma pertama kali ketika akhirnya kan pacaran cuma sebentar, bahkan nggak sampai pacaran, cuma pendekatan, akhirnya nikah. Berarti banyak hal yang mungkin karena perbedaan itu awal-awal pernikahan. Kalau kayak kita kan 3 tahun pertama itu banyak adjustment, berantemnya justru di sana. Kalau kalian gitu juga nggak? Atau Ya. selama berapa lama akhirnya sampai ya udah tahu orangnya begitu gitu. Ya sebenarnya kan kalau kita di pernikahan kan 5 tahun pertama kan itu yang challenging banget kan. Bisa lewat 5 tahun tuh oke banget lah Oke. gitu. Kita sekarang udah masuk tahun ke 9. Oke. Tahun ke 9 pernikahan. Yang menuju ke 5 tahun itu emang berat, adjustment-nya tuh banyak banget gitu kan. Kayak tipikal kita yang punya karakter berbeda aja. Aku rapi, dia berantakan. Terus aku teratur, dia nggak teratur gitu kan. Aku on time, dia nggak on time. Wah, Tapi itu- Cancer emang slow. Iya Nikmatin tapi hidup ya. ya Allah, slow-nya kayak Itu nggak usah dibawa stres, kita hidup cuma sekali. nggak gitu konsepnya Raninya. Bikin emosi. Aduh. Terus kalau misalnya ada perbedaan kayak gitu, perbedaan prinsip, perbedaan pikiran atau rencana, itu biasanya kalian ngobrolnya kayak gimana? Ya berantem dong. Itu adalah penyelesaian paling oke. Nggak lelah ya berantem. Sampai saat ini belum capek. Karena kadang dari berantem itu kita dapat ide, wah bagus nih. Buat konten berantem berikutnya. Nggak, karena memang
Aku juga tipikalnya orangnya kalau ngomong nadanya tinggi. Emang nggak bisa pelan, Emang kencang gitu. nggak bisa pelan. Sampai dibilang sama bokap kan orang Solo kan. Jawa kan halus, Iya. keluar banget. Kalau keluarga nyokap Palembang terkenal Iya. Kenceng. Sumatera Iya. kan Iya. tinggi kan. Sampai bokap tuh kalau ngeledekin, gini nih orang Palembang nih. Kalau ngomong tinggi semua nih, kayak gitu. Jadi mungkin gen nyokap kenceng banget gitu kan. Iya. Kalau ngomong tuh suka dengan nada tinggi. Jadi kalau kita lagi berperang argumen, ya udah kita bener-bener fight sampai nggak mau kalah. Sampai nggak mau kalah. Sampai nggak ada yang mau kalah. Nggak ada yang mau kalah. Terus nyelesainnya gimana? Kalau nggak ada kata sepakat? Diam dulu 2 hari. Enggak juga sih. Ujung-ujung kan selalu aku yang mengalah. Memang. Karena aku tuh tipenya kalau udah tidur tuh udah mood tuh kayak Selesai. jadi kayak bener-bener nge-recharge banget. Oke, Jadi kayak jadi pas bangun ya udah. iya, jadi kayak udah nggak bete, udah nggak apa ya udah, jadi ngeliat dia kayak gitu kan nggak nyaman ya maksudnya. Ya udah, jadi daripada diem-dieman mulu, muka bete-bete kan nggak enak, apalagi anak-anak kan jadi ngelihat nggak bagus kan. Jadi kayak udah aku ngalah. Ya udah. Kalau aku bangun tidur, Apa? Apa? kalau kita habis berantem terus bangun tidur gimana? Sama aja kamu mah. Karena kamu gengsi gitu. Jadi kayak aduh, gengsi lah gue mau minta maaf lah. Jadi kayak masih kadang suka pasang muka biar ayo minta maaf ayo gitu kan. Tapi kalau pas Ranianya udah mulai Ditungguin nih. deketin, mulai baik-baik, lu Langsung lulu. atau Tetap tetap gengsi. dengan Lu juga kayak gengsinya? gitu. Oh gitu. Ya udah, maaf ya kayak ini. Ya aku nggak gitu kan. Elah. Capricornnya nggak gitu. Kalau mungkin cowok, Capricorn cowok begitu kan pasti. Siapa? Gitu. Dibahas lagi, aduh. Serius gak? Saya nggak bahas, Ibu jangan ngeklaim. Ya udah. Kita kembali ke Sahil dan Rani. 3 bulan loh nanti loh. Ini berarti harus kita ajak permen. Biar kebongkar ya. Tapi lo tau nggak? Kita pengen ngonten podcast kayak gini, ngobrol-ngobrol soal relationship gitu, soal family itu udah lama sebenarnya. Cuma nggak pernah berani. Karena begitu beda pendapat, bapernya lama. Iya, capek. Emang iya bener. Iya. Bener, kadang tuh ketika kita habis syuting, itu jadi kebawa banget kan. Iya. Apa yang kita omongin itu Iya, kan. iya. Walaupun itu kan sebenarnya kita harus memilih kan. Iya. Ada tema kita milih. Iya. Bukan real pandangan kita. Heeh. Tapi nggak bisa. Makanya kita konten kita ketika kita nge-tag permen itu karena isunya semua tentang rumah tangga, ya maksimal 3 episode udah. Karena Bisa tensinya lebih. tinggi banget. Apalagi kalau ngebahas soal cewek ya. Iya kan? Dia kadang suka Biasa aja. dia tuh suka berlindung di balik kata konten gitu. Tapi kan sebagai Kayak- penyiar kan memang harus berinteraksi. Dan rata-rata Harus memang. tapi kan gak harus genit kan interaksinya. pendengarnya rata-rata perempuan kan. Iya dong. Oh iya. Oh iya dong. Kan radionya cewek cowok. Ingat aku di kantor disuruh apa? Apa? Friendly. Friendly sama gatel tuh beda. Itu di tahap genit, tau gak? Friendly lagi. Friendly tak? Mana ada friendly ke pendengar? Lagi apa? Oh habis masak apa? Bini lu aja gak pernah lu tanyain kayak begitu. Karena lu nggak masak. Bener ya, awas ya besok gua gak masak ya. Aduh sakit perut. Seru nih, aduh seru. Tapi Rania ini tipe wanita yang hatinya seluas samudra kayaknya ya. Oh dia perfect. Wih. Harus diakuin. Iya. Kalau itu diakuin, dia penyabar, dia penyayang, dia perhatian. Terus dia itu sangat peduli sama keluarganya. Lagi makan gengsinya dia soalnya. Ini lagi belajar bohong guys. Enggak, tapi dia emang tipikal istri yang luar biasa, makanya bersyukur banget dapet Rania. Jarang kayaknya dipuji kayak gini ya. Iya. Makanya aku seneng kalau ada undangan podcast karena dipuji pas podcast doang. Gitu. Kalau nggak ada podcast aku nggak dipuji. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara yang paling sering jadi korban bully siapa sih? Rania atau Sahil? Kalau di konten, Apa nih konten Sahil Kalau karena konten emang aku Konsepnya sebagai begitu. objek. Oh, lo Karena- objek pendiri kesetnya lo lah ya. Biasanya. karena followers lebih suka Sahil yang tersiksa. Tapi Di memang radio gitu ya. pun juga kayak gitu. Karena biasanya kan
suami yang takut istri, yang istrinya galak, yang istrinya donder banget gitu, itu yang biasanya dapat empati kan? Enggak juga. Enggak juga. Malah disyukurin. Kalau di konten gue tuh nggak tahu kenapa, malah dicari gimana caranya Sahil yang kena, empatinya ke Rania malah. Oh. Itu kan Bisa gitu ya? Menarik ya. nggak ngerti nih emang followersnya aja yang aduh mau ngatain tapi sumber duitnya dari kalian gitu kan. Nggak, kalian keren. Ya tapi kalau misalnya kan berarti setiap minggu pasti syuting, Iya. ya kan? Mungkin hampir setiap hari juga mungkin ada bikin konten gitu. Itu kalau misalnya ide-ide kreatif itu bisa datangnya dari mana? Atau memang ada tim khusus kreatif yang ngurusin? Atau karena misalnya mungkin ya kayak tadi kalian cerita, oh biasanya ini gara-gara berantem ini besok jadi ide buat besok gitu. Tapi Iya. kan kadang kita ada saatnya udah bingung nih mau bikin Iya. konten apa Iya. lagi gitu. Kalau yang kita dadakan itu banyak, Mm-mm. terus akhirnya kita banking atau kita recreate lagi. Jadi Oke. misalkan abis kejadian nih, kan nggak kerekam kamera dong, ya kan? Oh ini bisa nih kita recreate lagi. Jadi kita banking dulu topiknya tentang ini. Oke. Ada juga yang kita meeting setiap hari Senin sama tim gitu. Kita meetingin brainstorm 1 minggu ini kita mau ngomongin tentang konten apa. Intinya kan adalah konten-konten yang shareable yang Ya. lebih diminati sama netizen kita Iya. kan. Terus seringnya juga ini sih, jadi kayak kita ngeliat apa yang lagi hits, lagi trending, Iya. terus kayak kita recreate tapi versi kita, terus kita kasih plot twist gitu. Jadi beda, tetap beda iya, sama yang iya. orang udah lihat Iya, gitu. iya. Ya pernah nggak berantem lagi bikin konten terus berantem terus nggak lanjut syuting? Kayaknya Nggak nggak pernah. pernah. Ya. Nggak pernah. Karena cuan adalah kunci. Jadi yang menyatukan kalian adalah cuan. Iya betul. Sama invoice rumah yang belum Mau ngambek buka pintu, rumah belum kelar masuk lagi. Aduh ini masih ada tagihan tangga nih. Ya, tapi itu ya begitu ketika menikah dengan misalnya orang yang tepat apapun itu, mungkin ya itu akhirnya rezeki mengalir sendiri. Gitu Iya. kan berkahnya selalu ada. Dan sekarang kalau misalnya dengan anak-anak, pengen tahu nih kalau dengan kalian yang mungkin sehari-hari hitungannya kayaknya berantem mulu gitu ya. Tapi kalau parenting kalian ke anak-anak itu gimana? Kalau kita ngajarin ke anak-anak ya normalnya kita dalam rumah tangga Sebagai gitu kan. ayah dan ibu gitu. Harus hormat ke orang tua, terus bagaimana istri berperilaku sama suami itu seperti apa. Jadi ketika kita mau ngonten kan kita ngasih tahu, kan yang udah paham Muhammad kan. Ya. Karena Muhammad udah 7 tahun, kalau Kamila kan masih 2 tahun kan. Jadi Muhammad tuh kita kasih tahu, Muhammad, Dedi sama Bunda mau bikin konten kayak begini. Ini semuanya adalah scripted. Jadi ibaratnya ini udah kita bikin ya, kita Bohongan lah gitu ya. bohongan lah Kita ibaratnya. create gitu. Tapi aslinya nggak boleh nih kayak begini. Iya. Gitu. Dikasih pandangan seperti itu. Kasih ya. pandangan dulu. Muhammad paham nggak? Paham. Oke. Udah. Jadi dia tuh ketika kita sudah bermain, ya dia udah tahu gitu Iya. loh. Kadang bahkan dia suka ngasih ide-ide, Bun tambahin gini, Oh. Bun begini, Kreatif ya. Dedi bisa begini. Iya, iya, Nah iya, dia iya. pun sekarang kan terlibat dengan konten-konten juga kan Iya. dari awal kita konten. Dia pun sekarang sudah menikmati itu. Iya, dan bahkan dia kayaknya juga udah mulai ada jiwa-jiwa ke sana ya untuk jadi Iya. content creator ya dari Adiknya kecil. juga si Camila. Nah, sebenarnya ada yang ngikut kakaknya kan. Mm-mm. Kayak kakak kayak itu seru tuh kayaknya, jadi ngikut aja kan sebenarnya. Si Muhammadnya yang udah mulai kayak seneng. keasikan. Tapi apakah akan diarahkan mereka untuk jadi seperti itu juga atau gimana? Kita bukan ngarahin, kita cuma ngasih wadah aja. Nantinya nih anak mau ke arah mana, go ahead, Iya. pilihan Oke. dia gitu loh. Karena Cuman saat- kalau dia suka di depan kamera, oke. Sekarang dia ikut les berenang, lomba berenang, terus ikutan bahasa Inggris, lombanya. Dikasih segala- option juga ya. Sukanya Iya, apa jadi kan gitu ya. Masih explore banget Iya. kan anak segini kan. Mm-mm, Jadi mm-mm. ya udah ikut aja. Ikut aja apalagi kalau dapet cuan. Sampai cuan bapak ibu ikut aja. Ya karena itu kan mungkin mereka lihat juga apa yang setiap hari papa mamanya lakukan kan. Tapi aku penasaran nih, kenapa ini dipanggilnya Bunda, Rania dipanggil Bunda, Sahil dipanggilnya Daddy. Yes. Ini pertanyaan banyak orang ya. Apakah karena sugar daddy? Kalau ini jatuh jadi brown sugar ya. Kan gula aren tuh lebih manis. Sekarang lagi hits tapi kan Iya. suka kopi gula aren. Gula aren. Gula aren.
Tapi kalau lu jatuhnya ngehina kalau gua. Suzon ih. Enggak suruh. Kenapa gitu? Enggak tahu kenapa. Karena mungkin gini ya. Kan kita di Arab panggilannya Abah, Iya. Abi, Baba. Umi. Iya. Dua-duanya Umi. kebetulan keturunan Arab ya? Dua-duanya. Walaupun Rania sebenarnya nggak, orang tuh pada ngiranya dia bukan Arab. Sampai dikira, kok bisa nikah yang Arab, nikahnya bukan sama Arab gitu Iya, loh. iya. Padahal ternyata dia tuh Arab gitu, marganya Al-Idrus Iya, kan. iya. Nah, di kita tuh udah kenyang dengan kata-kata Abah, Abi dan segala macam. Nggak tahu came up idea pengen dipanggilnya tuh kayak, kok kerennya kayaknya dipanggil Dedi gitu. Beda gitu, nggak sama sama yang lain. Beda gitu kan. Untung anaknya nggak jauh kan namanya Sahil bukan Dedi. Dipanggilnya Dedi. Jadi Mahendra Desta dong. Tapi itu udah protes dari keluarga. Awal ya, Oh ya, Udah awalnya protes. kalau mama sama abah aku tuh ya bebasin aja lah namanya anak-anak kalian gitu. Mama abinya dia yang justru kayak, Hil kenapa kau tuh muka kau tuh nggak pantas dipanggil Dedi tau nggak? Kamu merubah tradisi keluarga. Muka lu tuh mulai panggilan engkong. Gak pantas dipanggil Dedi. Cuman ya udah mau kayaknya gimana. keren gitu ya kalau dipanggil Iya, Dedi. berasa. Gitu. Dedi, I want this. Terus basicnya sama-sama Sahil kayak udah kebayang dari sebelum nikah, kayak pengen punya anak tuh kerennya kan dipanggil Dedi gitu. Aku tuh yang juga dari dulu kayak kalau punya anak tuh anak yang manggil bunda tuh kayaknya keibuan gitu kan. Jadi Penyayang ya? iya, kan emang aku kayak gitu kan. Iya. Iya kan? Iya, benar. Jadi udah punya fantasi masing-masing. Ya udah, jadi akhirnya nggak ketemu tengahnya Dedi, Mami, Bunda, Ayah kan. Iya, Ya iya. udah, aku pengen Dedi, aku pengen Bunda, ya udah. Hmm. Sama fantasi masing-masing. Selama kalian bikin konten-konten ribut-ribut gitu, netizen kadang suka ini nggak sih kasih nasihat? Waduh banyak. Banyak. Serius? Yang paling kena. Yang Omongan paling- adalah doa. Ya Allah itu banyak banget. Omongan adalah doa. Hati-hati nanti Berat ya. suaminya poligami beneran, nangis loh gitu. Iya banyak. Tapi yang julid-julid beneran ada nggak? juga gitu ya? Tapi nggak banyak sih alhamdulillahnya ya. Kita nanyanya bareng. Oh nanya bareng emang kita jodoh, salaman dulu. tapi beda pertanyaannya. Oh, Bu. beda? Iya. Kamu Ibu tadi nanya nanya apa? Akhirnya julid-julid ada nggak Oh, gitu? yang julid-julid ada nggak? Ada, tadi tapi nggak banyak kata-kata Ada Rania tapi nggak tadi. banyak. Yang Kamu mau dari nanya? Darius, ah. Poligami itu beneran atau enggak? Ada niat nggak? Gitu. Enggak sih, sampai saat ini enggak. Oh sampai saat ini enggak. Aku cukup bersyukur punya istri seperti ini. Oh, gitu. Karena pintu rezekiku terbuka karena dia. Nah, hati-hati pintunya ketutup Iya ntar. itu dia. Takutnya gitu kan. Padahal di luar ngomongnya satu aja pintu rezeki kebuka, gimana kalau 4? Kan ngomong kayak gitu dinasehati sama netizen. Nah, Macem-macem netizen ngomongnya. Oh pernah ngomong kayak gitu? Ya seringnya gitu kan, kayak doa istri itu apa kalau kita kerja doa istri itu buka rezeki Iya. gitu kan. Satu aja buka rezeki gimana 4 doanya gitu kan. Kan dibalik suksesnya seorang suami ada doa istri. Nah. Itu satu istri. Kalau yang doain 4 istri, lebih lagi. Bener juga ya. Masuk logika sih ya. udah, lu nggak bisa, nggak bisa punya 4. Masalahnya kalau udah 4 tuh bukan doa, udah nyumpahin. Kesel gitu ya. Nggak bisa karena beda segmen. Ini sepasang suami istri yang selalu ceria ya. Berarti tiap hari kalian berantem ketawa. Sehat banget ya hidupnya ya. Ya begitulah naik turun namanya hidup ya. Kayak ini sekarang kita ketawa gitu, nggak tahu tadi di perjalanan kan kita diem-dieman. Iya, nggak tahu nanti di perjalanan pulang juga. Kesentul jauh loh dari sini. Iya sih benar gitu. Tapi tadi pas berangkat emang kita lagi moodnya agak kurang bagus. Oh. Tapi kalau udah di podcast udah bagus lagi kayak gini, pulang mah kita happy. Hey! Pencitraannya bagus banget. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, kalian kan juga pasti banyak berkahnya karena bisa membuat orang terhibur, banyak ketawa gitu. Tapi sebenarnya dalam perjalanan hidup kalian, termasuk dalam pernikahan itu, pernah nggak sih ngerasain ada titik rendah yang akhirnya bukan bikin kalian tuh akhirnya berdua tuh sampai istilahnya nangis bareng gitu, sedih bareng Kayaknya gitu. kalau menurut aku kalau di pernikahan tuh titik terendahnya pas kamu di cut dari radio lama kan. Oh iya, yang pas ngalamin di cut dari radio,
Terus di situ kayak itu udah hamil belum sih? Udah punya Muhammad. Aku Udah udah punya hamilin kamu ya? Ya udah punya anak, Pak. Udah punya anak ya? Lupa ya Bapak ya? Iya. Banyak kan, Pak? Oh iya. Oh iya. Iya. Jadi pas di cut itu, aku tuh mikirin gimana caranya karena kan belum ada income yang lain. Income-nya tuh benar-benar dari radio doang. Tahun kan. berapa itu? 2017. Oke. 2017 akhir tuh, 2017 bulan Juli di cut-nya. Nah terus dari situ tuh kayak, aduh gimana caranya nih buat gue ngidupin keluarga gue gitu. Sedangkan waktu itu Muhammad juga harus kena susu yang free lactose kan. Oke, ada alergi ya. Kan susunya tahu sendiri, Mahal. susu kaleng itu kan mahal banget kan. Jadi mutar otak banget tuh gimana caranya. Pokoknya yang penting bisa dapat nge-MC, terus nyari peluang kerja yang lain sampai akhirnya narik taksi online. Nanya sama mertua nggak apa-apa nggak masalah, terus juga sama bokap nyokap juga nggak masalah. Ya udah akhirnya jadi driver Uber waktu itu, waktu zamannya Uber. Jadi pagi keluar rumah itu masih tinggal di rumah Kuitang ya, masih di rumah mertua tuh. Masih kayak bolak-balik juga. Enggak, disentuh juga sih. Jadi kayak udah mulai sana kemari Oh juga iya, gitu. udah mulai pindah-pindah. Ya udah akhirnya nyoba nyari itu, tapi di situ tuh sampai kayak gue tuh bisa nggak sih ngidupin keluarga gue gitu loh. Jadi mempertanyakan ke diri gitu kan, namanya cowok kan pasti ada rasa tanggung jawab itu Iya, kan. iya. Jadi Karena kayak- malu awalnya datang dengan ya bokap dia tuh nggak pernah nanya pekerjaan kan. Oke. Cuma nanya lu kerja nggak? Kerja. Oh berarti lu tanggung jawab, lu bisa lu Hidupin. tanggung jawab sama diri sendiri, berarti lu bisa tanggung jawab sama anak gue juga. Udah dia nggak pernah nanya kerjaannya apa, gajinya berapa, nggak sama sekali. Cuman kan di situ begitu kita lost pekerjaan kayak Iya. laki tuh kan kayak pride-nya jadi kayak aduh gue malu banget gitu loh, kemana-mana tuh kayak gue bisa nggak sampai kadang tuh malam tuh suka nangis kayak mikirin ya tapi nggak di depan dia. Oke, tapi Rania tahu pasti. Kalau Ya suaminya dia merasakan, cuman kadang kalau di mobil tuh pas lagi narik penumpang tuh terus ngeliatin Argo, ini kebeli nggak ya susu ya, kebeli nggak ya gitu. Iya. Lebih ke arah situ. Cuman ya alhamdulillahnya banyak dukungan. Nggak lama dari di-cut, 2 hari kemudian dapat telepon dari radio yang sekarang. Oke. Sedangkan radio yang sekarang aku tempatin ini dari dulu pertama kali siaran di radio udah nge-play 4 kali ke radio ini tapi nggak pernah diterima. Tiba-tiba Momentumnya begitu iya. kita nggak nge-play baru diajakin. Jadi kayak wah ini blessing banget nih, Iya. dapat bener-bener bersyukur banget gitu. Iya. Walaupun prosesnya lama. Nggak Yes, langsung takes ya? time. Nggak langsung. masuk, ya. Apa yang Rania lakukan ketika Sahil lagi dalam masa seperti itu? Apalagi mungkin dengan karena gengsinya dia pasti nggak mau ngomong Iya. walaupun dia sedih atau apa, tapi pasti kita sebagai istri pernah ngerasakan. Apa yang kamu lakukan untuk apa ya menguatkan atau juga sabar dengan segala macam kondisi yang ada gitu? aku sih sebisa mungkin support aja, kayak maksudnya kan kayak dia kan suami kan setiap bulan tuh kan kayak ngasih nafkah kan, terus dia juga kayak aku tau ini berat buat dia untuk kayak ngomong aduh kayaknya bulan ini aku nggak bisa ngasih kamu nafkah dulu nih gitu ya, aku ya nggak apa-apa, yang penting kebutuhan rumah anak-anak tuh semuanya terpenuhi gitu. Jadi kayak ya udah pada saat karena nggak ada pemasukan pasti gitu kan, jadi yang penting kebutuhan terpenuhi dulu, aku nggak nafkah nggak apa-apa. Jadi kayak akunya berusaha untuk ya nggak nuntut, jadi terima aja apa yang ada, sama kayak supportnya misalkan kayak kan kadang capek ya, maksudnya bawa mobil seharian kayak gitu kan, jadi kayak mungkin juga ngurangin kayak curiga atau apa masalah-masalah yang bisa nambah beban pikiran dia kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, nggak masalah kan, mungkin dia juga itulah kan ada kayak gengsinya dia kan, yang tadinya dia kerja gitu, sekarang maksudnya jadi driver online, pasti kan ada gengsi sebagai cowok yang Dia nggak kayak kebayang kan lagi nyetir terus kamu jemput siapa? Jemput penggemar ya? iya coba pap gitu cewek ya ngomong gitu kan, Numpangnya kayak cewek. iya maksudnya pasti kan ada lah sebagai situ ya pikiran-pikiran kayak gitu kan. Apalagi maksudnya image-nya mungkin dari dulu dia begitu Iya. ya, flamboyan gitu kan. Apa bener kan Balik dia ke situ ngarik lagi. penumpang gitu kan. Jadi kayak berusaha
cut yang nggak perlu lah gitu. Tapi salah satu yang bikin aku bersyukur banget punya istri dia, ya itu tadi. Di keadaan kita lagi down banget, suami yang harusnya memberi nafkah, tapi di saat itu kita nggak bisa memberi nafkah, dan aku ngomong sama dia nggak bisa memberi nafkah dulu, dia nggak masalah. Dan dia tuh nggak pernah nuntut, aku mau sekian ya. Sampai saat ini dia dikasih berapapun angkanya, dia ya udah bersyukur banget, dan dia bilang makasih segala macam. Jadi ketika aku kondisi keuangannya udah balik lagi, ya aku balikin lagi. Nih ya. Bahkan dikasih lebih dong, ya kan? Ya kasih lebih, ada bonus-bonus juga ya. Bonus, kayak kantor ya. Yang kapan ya? Bilang aja iya. Bilang iya. Coba bilang Oh iya. Ini momentumnya lagi bagus banget. Bilang iya. Iya. Bilang aja. Emang kamu masih belum stabil keuangannya? Kok bonusnya belum turun? Rumah belum kelar. Ada aja alasannya. Kerjaan Ini udah stabil, rumah lah. Masih dibangun rumah. Yang kedua berarti. Iya, ini kan rumah pertama kita. Rumah pertama. Ini yang sekarang oh, ditinggalin lagi dia. dibangun, Tanah lagi sebelah proses kan bangun. dibeli lagi, Ah. masih proses bangun. Udah 99% sebenarnya, cuma tinggal nyelesain tangga. Oh, belum ada endorsan tangga. Tangga udah. Oh, udah. Cuman lagi dilapis pakai HPL gitu-gitu. Oh. Sama lagi hari ini tuh pemasangan kaca tangga. Oh, gitu. Habis itu udah kelar semua, taman udah, Wih. terus studio sih kita udah pakai. Jadi karyawan udah pada kerja di Oke. di studio. Luar udah. biasa. Tapi Rencana pindahan? kabinet belum, kasur belum ya. Kalau ada yang mau masuk, Silakan aku ya. bantu kamu nyariin Bisa, ini loh. iya. Ih, Aku gila, bantuin loh. cuanitan banget. Aku bantuin loh. Iya, Iya. lemari dapur ya. Oh, perlengkapannya sekalian. Iya. Untuk masak ya. Bener. Mau tabung gasnya juga jangan lupa. Mahal tuh tabung gas. Luar biasa ya. seru. Tapi pada waktu itu di momen yang berat harus dihadapin sama Sahil, komunikasi kalian udah begini, udah bercandaan, udah berantem-beranteman segala macam, atau sebenarnya masih belum separah sekarang? Udah, ya emang kita Bibit-bibitnya. Dari awal awal gitu. bercandanya. dari dulu ya emang begini. Cuman pas di masa-masa itu aku lebih banyak stresnya kan. Iya. Iya. Jadi nggak terlalu seintu itu bercandanya, karena benar-benar stressful banget, kayak aduh belum uang bensin, belum uang susu, terus belum anak vaksin. Iya. Gitu kan, terus kayak mau lebaran butuh baju dan segala macam, sampai aku tuh nahan nggak beli baju lah, nggak segala macam. Buat siapa kalau bukan buat Wis. kamu? Oi. Masuk lagi. Tapi akhirnya mungkin hari ini Sahil mengakui bahwa beruntung sekali memiliki Rania sebagai istrinya, karena bisa menerima semua, baik dalam kondisi yang bukan hanya senang tapi juga pada saat kita lagi berada Sudah teruji. bahwa sudah teruji. Boleh dong, coba silahkan mengungkapkan rasa cinta Nah, kepada ini Rania. dia nih yang gue tunggu-tunggu. Pengen tahu, kita challenge. Berat banget buat dia. Lebih berat daripada nguber dulu. Lebih berat ini. Ntar backsoundnya mellow gitu, menjaga Benar. hati. Ikhlas mukanya Mas Tom. Aku tuh benci ada segmen ini. Tapi mau nggak mau harus ngomong gitu kan. Intinya aku sangat bersyukur punya istri kayak kamu, karena kamu selalu bisa mensupport aku, sayang sama Abi mama aku, dan kamu tahu aku harus menyayangi mereka karena aku masih punya ibu yang harus disayangin banget, dan kamu nggak pernah komplain, terus sayang sama anak-anak, perhatian, dan kamu itu bukan tipe penuntut tapi maksa. Pak, tolong Rusak nih, rusak. Baru kita udah terharu. Kamu bukan tipe penuntut, nggak, ini benar. Dia bukan tipe penuntut. Makanya aku sangat bersyukur. Makanya aku nggak berani untuk kenal sama cewek lain kayak gitu, karena menurut aku kayak nggak ada lagi yang lebih wow. Yang ini daripada- bohong ya. Nggak, ini benar. Oh iya. Karena menurut aku nggak ada lagi yang lebih wow daripada kamu. Walaupun banyak kurangnya, tapi aku siap dengan kekurangan itu. Insya Allah. Kalau aku lihat kayak lagi ngomong kayak mau berkaca-kaca ya. Itu antara dia beban ngomong gitu ya, atau memang dia terharu gitu. Ini kayaknya Gantian dong. romantis paling mentok di situ ya, Sahil. Iya, udah nggak ada yang lebih lagi udah.
Itu Tapi udah kalau kasih surprise, kasih kado gitu-gitu iya dong. Aku paling sering. gitu. Bunga. gimana? Gila, Mak, tanyanya sama siapa? Nah, Ada ada saksi lagi kita hadirkan. Tapi emang iya, dia sering ngasih surprise dulu sebelum nikah. Oh. Pas udah nikah sih gimana? Ya kan udah punya. Laki kan biasanya menggebu sebelum dimiliki. Oh, Pada iya. saat udah dimiliki ya udah. Emang gitu, nggak semuanya kan? Gue mau jawab takut kasihan lu bro. Udah kayaknya nggak usah dijawab. Bisa dijawab ya. Karena tipenya Sahil bukan tipe apa ya? Mungkin giving gifts tuh kayak on the bottom of his love language gitu loh. Jadi kayak dia nggak expect dikasih gift dan juga nggak expect kalau ngasih gift itu juga meaningful buat orang lain gitu kan. Sementara buat kamu? kalau Buat nikah? aku lumayan, karena kan cewek walaupun bukan on my top ya, mungkin middle lah karena juga tipe mamaku tuh kayaknya love language-nya gift. Jadi kayak misalkan cuma kayak pergi kemana, dibeliin apa, kayak gitu-gitu yang receh-receh atau kayak gitu-gitu kan kayak oh berarti pada saat dia pergi inget aku kayak gitu kan. Sedangkan saya tuh nggak mau ribet orangnya, nggak suka ribet. Menurut dia tuh ngasih surprise tuh ribet gitu. Jadi nggak mau yang ribet-ribet ya. Awal-awal kayak ini kok udah 8 tahun pernikahan gua aja ngasih surprise, ulang tahun gua aja ngasih surprise, anniversary gua aja ngasih surprise, tahun ke-9 oh I'm done. Nggak ngasih apa-apa lagi kemarin. Nggak ngasih apa-apa? Nggak, maksudnya nggak ada surprise. Oh, biasanya tiap tahun surprise Ada ya? deh, ada pas lagi Aku tuh nggak bisa sih, maksudnya nggak bisa nggak ngasih, karena tipenya gitu ya, tipenya. Jadi kayak walaupun mungkin gak seheboh yang dulu-dulu, pasti tapi ada lah hints yang bikin dia merasa spesial lah at least gitu. Iya, jadi kamu harus bikin dia spesial juga dong. Aku bikin dia spesial di hatiku, tapi Cuma aku yang tahu. in my way gitu aja sih. Iya, tapi tiap orang pasti punya caranya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah kita tahu apa sih love language-nya pasangan kita supaya hal-hal kecil pun bisa jadi sesuatu yang besar artinya Iya. gitu. Udah tahu kan? Udah. Surprise. Iya, dia seneng banget di surprise emang. Iya. Tapi ya karena aku bukan tipikal itu, jadi aku nggak mau ngasih. Tetap pada teguh pendirian. Konsisten bagus. Laki-laki yang punya prinsip. Iya, nggak pada tempatnya tapi. Oke, kalau tadi kita udah sempet lihat Sahil mengungkapkan rasa syukurnya dan rasa cintanya buat Rania. Nah, kalau Rania bisa mungkin Ini hal yang mudah. Iya. Yang benar. Iya. Kok dimarahin sih? Kan belum. Yang benar saya. Kita tuh nggak biasa yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ini agak jijik ya. Iya, Kak. Aku manggilnya Kak soalnya. Oke. Banyak banget penjelasan lu. Saya lagi mikir saya mau muji apa ya gitu. Makasih selama ini udah jadi suami dan daddy yang bertanggung jawab. Selalu tujuan kayak gitu. Ya, oke. Diem aja. Terus selalu memprioritaskan keluarga dibanding diri sendiri. Terus selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Saya bingung. Ya sudah berusaha membimbing aku untuk selalu jadi lebih baik, selalu support aku keinginan dan kebutuhan aku gitu. Terima kasih. Sama-sama. Yeay. Kamu nggak kenapa? Kenapa? Aku digenggam. Seru sekali. Nah, kalau sekarang dengan semua kesuksesan udah kalian dapetin berdua gitu ya, apalagi sih keinginan yang masih ingin dicapai? Selain cicilan rumah lunas gitu. Kalau aku sih ya alhamdulillah ya, cita-cita dari dulu tuh pengen ada di titik ini adalah satu, pengen bisa umroh gratis, terus pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis, pengen bisa punya rumah, pengen bisa dapat mobil gratis. Alhamdulillah itu udah dapat. Semua dapat tuh. Udah dapat. Bahkan Wow. rumah kita nggak perlu nyicil kan. Oh, belinya cash. Iya, langsung semuanya. Jadi beyond our expectation. Nah, jadi kalau ditanya impiannya apa lagi ke depannya, kalau aku pribadi tuh pengen
menjadikan ini sebagai bentuk syukurnya adalah dari dulu bahkan setiap aku umroh aku pengen dan selalu nitip doa ke orang yang lagi umroh, doain gue biar bisa berangkatin siapapun umroh. Oke. Karena Dari tadi nggak nangis ya? Minum dulu. nggak tahu, gue pengen apa ya, bisa berangkatin orang umroh tuh blessing terbesar dalam hidup gitu. Kayak orang berharap bisa berangkat ke sana, dia bisa berdoa. Gue pengen ada di titik itu, lo yuk berangkat gitu loh. Nggak perlu lo tahu siapa yang berangkatin gitu. Iya. Gue cuman bisa Udah kebayang orangnya siapa yang pengen diberangkatkan? banyak banget. Banyak banget. Banyak banget, makanya setiap malam gitu ya, alhamdulillah sekarang dapat siaran pagi kan. Jadi bangun 3:30 pagi tiap hari, selalu doa dalam tahajud tuh doanya itu. Pengen banget dikasih rezeki lebih, pengen berangkatin orang-orang umroh gitu. Alhamdulillah nyokap bokap udah. Target berikutnya adalah mertua. Oke. Pengen banget berangkatin mertua umroh. Terus nyokap juga pengen ziarah ke daerah Yaman kan. Pengen berangkat ke sana. Kemarin sempat nggak jadi karena kondisi pengeluarannya tuh lagi buat rumah tuh lagi gila-gilaan banget. Terus tiba-tiba nyokap batalin. Padahal aku udah ngomong kayak nggak bisa, udah daftar aja. Nggak taunya nyokap ngabarin mama udah batalin. Lah kenapa dibatalin gitu loh. Nah ini kan maksudnya pengen banget ada di titik siapa yang mau berangkat? Yaudah, yuk Iya. jalan. Siapa yang mau berangkat lagi? Kenal nggak kenal, pengen bisa gitu. Tapi mulai dari lingkup keluarga Terdekat dulu. terdekat Iya, dulu. iya. Amin. Yang Amin. Mudah-mudahan Kita doakan. tercapai. Iya. Semoga bisa Amin. tercapai karena memang perjuangan untuk bisa berangkat umroh nggak mudah ya. Iya. Buat sebagian orang, mereka perlu nabung bertahun-tahun, perlu berusaha jerih payah mereka sampai akhirnya bisa berangkat. Dan kalau memang ada orang-orang kayak Sahil yang punya keinginan seperti itu dan dimudahkan perjalanan mereka untuk bisa beribadah, itu pasti juga akan sangat luar biasa. Iya, berkahnya Iya, bisa berkahnya. berkali-kali lipat. Nah, kalau Rania sendiri, apa yang harapannya ingin dicapai? Itu sih, aku sebenarnya tipe orang yang aku ambisius, tapi aku nggak punya dreams yang muluk. Jadi kayak enjoy life aja, kayak Nikmatin go apa with the yang flow ada ya, hari ini nikmatin gitu apa ya. yang ada. Jadi kalau emang ya lagi adanya kayak gini, ya udah nikmatin aja gitu. Tapi ya itu sih untuk kayak rumah, alhamdulillah ongoing gitu. Sama sih sama Sahil, kayak pengen nyenengin orang terdekat. Jadi mungkin lebih kayak ke pengen membalas bakti orang tua aja sih gitu, kayak ya itu kan mungkin terdekatnya pengen berangkatin umroh, terus nextnya kayak apa ya, kayak membalas budi aja karena mungkin mumpung masih ada, mumpung Iya. masih sehat Iya. gitu kan. Jadi kayak waktunya deh gitu. Jadi apa ya, karena selama ini kan juga mereka selalu apa-apa buat anaknya gitu. Jadi kayak gantian sekarang mumpung aku ada kesempatan gitu, gantian mumpung itu selagi ada waktunya, ada rezekinya, sehatnya kan pasti kan orang menikmati itu lagi sehat sama nggak sehat kan beda kan Iya. rasanya. Iya. Gitu. Jadi kayak mumpung ada waktunya pengen itu sih lebih Bisa kayak membahagiakan pastinya. Dan orang kita tua. tuh bersyukurnya bisa ada di titik ini karena kita buat nyenengin orang nggak mikir. Iya. Jadinya gitu. justru buat nyenengin diri sendiri kita mikir. Iya, buat diri sendiri kita mikir gitu loh, kayak wah lebaran nih kita bisa beliin baju buat sekeluarga Iya. gitu. Yuk jalan, lu pilih aja lu mau ngambil yang mana. Itu kan enak banget kan. Iya. Kita punya kepuasan tersendiri di situ kan. Iya, itu ketika nyadarin satu hal ya, kayaknya mungkin sumber kebahagiaan kita lah dengan ngebahagiain orang lain gitu. Iya. Iya. Jadi berkat buat banyak orang. Mm-mm. Iya. Ada keinginan buat nambah adik lagi? Buat Saat nambah ini sih belum ya. Ini mahal ya sekolah. Mahal. Padahal dulu kita rencananya 11 anaknya. Enggak, Tapi- kita kamu doang. Emang iya? Iya. Emang kamu nggak approve waktu itu? Enggak, akunya kayak aku yang punya cewek, punya cewek satu, cowok satu, udahlah cukup gitu. Terus begitu Punya anak pertama satu. sekolah, wah gila ya. Belum sekolah aja udah susunya, diapersnya. Iya. Iya. Biaya lahiran, terus vaksin segala macemnya.
Tapi mungkin kalau sekarang punya anak lagi banyak endorsan loh. Dari susu apa bisa jadi. Insya Allah. Jadi nanti hashtagnya anak hasil endorse. Nggak gitu ya. Rumah hasil konten, anak hasil endorse. Anak hasil endorse. Aduh, Tapi apapun itu kita doakan semoga semua mimpi-mimpinya bisa Amin. tercapai, karirnya juga bisa terus bersinar, Amin. konten-kontennya bisa terus menginspirasi walaupun berantem tapi udah dikasih disclaimer ya. Iya, jadi kalau Jangan nonton ditiru. konten mereka tuh pakai teori kebalikan. Ya, jangan ditiru. Maksudnya harus dilakukan yang sebaliknya dari apa yang mereka lakukan. Karena yang kita lakukan biasanya suka terjadi di rumah tangga dan Iya. itu nggak baik, jadi jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Jadi Ya, ini sebaliknya. Cuma sebatas contoh ya bahwa yang nggak baik itu kalau dilakukan hasilnya adalah ribut. Iya. Iya benar. Wah, konklusi yang bagus. Thank you. Thank you so Sahid dan much. Rania Seru banget. sudah berkenan untuk mampir dan sharing-sharing, ketawa-tawa, Sama-sama. sukses bikin kita pecah hari ini ya. Pecah dan kita mungkin nggak pernah lihat di kontennya sebelumnya ya, Mm-mm. Sahil nangis gitu. Iya. Atau udah sering nangis juga? Enggak. Oh enggak. Yang gengsi. Biasa pernah nangis sekali di konten apa ya waktu itu ya? Sama sih, waktu itu yang kayak mengungkapkan gitu nggak sih? Oh iya yang ke kamu. Yang Kalau kayak ini gitu. tapi beda Beda lagi. lagi. Tadi juga hampir nangis sebenarnya. Ya rambu-rambunya Capricorn ya, tetap aja ada melo-melonya ya. ya yang penting kan Hatinya Hello rating ya. Kitty. Sekali lagi makasih banyak. Sama-sama. Selalu. Sukses selalu ya. Dari Buat Mbak Muhammad Dina. sama Kamila sama Ditunggu-tunggu main-main ke permen. boleh ya, Siap, segera. ditunggu Iya. undangannya ya. Tunggu jadwalnya Bapak Iya. ini. Baiklah, itu dia obrolan kita hari ini, ngode-ngode kita yang seru banget dari Sahil dan juga Rania. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you.